Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul walaupun di ruang Zoom meeting ini. Baik, sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Johar Permana MA dan Dr. Cepi Triatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Tetapi sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Rani Puja Ayu dengan NIM 22000878. Perkenalkan, nama saya Afina Azahra dengan NIM 2207788. Perkenalkan, nama saya Haisam Fadullah dengan NIM 22031166. Perkenalkan, nama saya Rifdawina Oktaviana dengan NIM 2205206. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang akan dipaparkan pertama oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini ada konsep manajemen komitmen dalam organisasi. Yang pertama itu ada definisi komitmen. Secara etimologis, kata komitmen berasal dari bahasa Latin yaitu committer, yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 2006 di halaman 78, komitmen yaitu perjanjian atau ketertarikan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Selain definisi di atas, ada beberapa definisi para ahli tentang komitmen. Yang pertama itu menurut Richard M. Steer pada tahun 1985 pada bukunya halaman 50, lalu dikutip lagi dalam buku Triatna pada tahun 2015 halaman 120. Beliau mendefinisikan komitmen sebagai rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan layanan loyalitas, keinginan untuk tetap menjadi anggota orang yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Lalu yang kedua ada menurut Lutans pada tahun 2001, pada bukunya halaman 235, lalu dikutip lagi dalam buku Triatna pada tahun 2015 halaman 120, mengemukakan makna komitmen dalam perspektif sikap sebagai berikut. Organization commitment is most often defined as one, a strong desire to remain a member of a particular organization. Two, accept high level of effort on behalf of the organization. And three, a defined belief in an acceptance of the value and goals of the organization. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa organisasi merupakan komitmen. Dari pendapat ahli di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa komitmen merupakan atau dapat diartikan sebagai tekad atau kesediaan seseorang untuk memenuhi janji atau tanggung jawab yang telah diambil dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Lalu lanjut ke definisi yang kedua, yaitu ada definisi komitmen organisasi. Yang pertama itu dikemukakan oleh Maude, Porter, and Steers
dalam bukunya pada tahun 1982 halaman 186, lalu dikutip kembali pada buku Triatna pada tahun 2015 halaman 120. Beliau mendefinisikan bahwa komitmen organisasi ini menunjukkan bahwa komitmen menunjukkan atau memiliki arti yang lebih luas dari sekedar loyalitas yang pasif, tapi melibatkan hubungan interaktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Lalu yang kedua itu ada menurut Wiener pada tahun 1982 dalam buku Yusuf pada tahun 2017 halaman 26, yang mana komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbagai sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Lalu ada menurut Durkheim pada tahun 1999, lalu dikutip dalam buku Yusuf tahun 2017 halaman 28, beliau mengemukakan bahwa komitmen organisasional merupakan perasaan yang kuat dan erat dari seseorang terhadap tujuan dan nilai suatu organisasi dalam hubungannya dengan peran mereka terhadap upaya pencapaian tujuan dan nilai-nilai tersebut. Nah, dari beberapa definisi di atas, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi serta melakukan upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan penuh semangat, loyalitas, dan keterlibatan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada dua pandangan terhadap komitmen, yaitu tradisional. Komitmen sebagai kondisi sepihak di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggota. Yang kedua ada modern, yaitu komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggotanya. Next. Di sini ada 3 sudut pandang mengenai komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen tahun 1997, Michael G. Amott 2010 ayat 366 sampai 367. Di sini ada komitmen afeksi, yaitu suatu kadar, level, atau tingkat di mana karyawan menginginkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi, peduli terhadap organisasi, dan berkeinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Contohnya, organisasi di Indonesia seperti Palang Merah Indonesia, PMI, Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, dan lainnya. Yang kedua, ada continuance continence, yaitu suatu kadar, level, tingkat di mana karyawan mempercayai bahwa dia harus mempertahankan dirinya dalam organisasi dikarenakan waktu pengeluaran dan usaha yang telah dia lakukan dalam organisasi atau kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Contohnya, manajer yang sudah bekerja selama 10 tahun di suatu perusahaan di mana dia telah banyak mencurahkan tenaga dan sumber daya untuk memajukan perusahaan tersebut, sehingga jika dia berpindah ke perusahaan lain, maka ia mencurahkan tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya ada komitmen normatif, yaitu suatu kadar, level, atau tingkat di mana karyawan merasa memiliki kewajiban terhadap organisasi untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Contohnya, pegawai yang telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh perusahaannya atau dilatih dengan biaya yang besar, mereka cenderung merasa berhutang kepada organisasi sehingga merasa wajib untuk tetap berkomitmen setia pada organisasi. Next.
Di sini ada unsur-unsur komitmen organisasi. Yang pertama ada keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Yang kedua, ada keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Jika individu merasa tidak senang terhadap organisasinya atau dihina atau disaingi oleh pesaing lain, maka rasa yang muncul ini menunjukkan suatu kadar komitmen individu terhadap organisasi. Yang ketiga, ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, yaitu keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang harusnya tumbuh pada individu. Ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, sehingga dapat dianalisis. Seseorang pegawai merasa tidak betah berada di perusahaan. Hal ini dapat dinilai bahwa komitmen pegawai tersebut telah menurun, bahkan mungkin hilang. Yang keempat, ada tingginya keluaran dan kurangnya kemungkinan, yaitu semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemungkinan menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan terhadap organisasi. Untuk memahami komitmen secara mendalam, kita dapat mengidentifikasikan 3 hal berikut dalam memahami komitmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi, yaitu pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Mungkin pernyataan yang lebih relevan dalam sehari-harinya itu, jangan tanya apa yang diberikan organisasi kepada anggota, tetapi tanyalah apa yang dapat diberikan anggota bagi organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan timbal balik, yaitu saling memerlukan antara organisasi dengan individu. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bukan saja urusan individu, tetapi juga menjadi urusan organisasi. Yang ketiga, komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan, yaitu pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bertujuan atau berfungsi sebagai suatu upaya untuk melekatkan organisasi. Boleh di next? Pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah gambaran dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Afina gitu. Jadi bahwasannya menurut Mayer dan Herskovik dalam Kotis pada tahun 2005 menggambarkan ketiga bentuk komitmen organisasional dan faktor-faktor yang mendasarinya yang dikutip lagi di dalam buku Yusuf pada tahun 2017 pada halaman 23 sebagai berikut. Jadi jika digambarkan bahwa komitmen organisasi itu terbagi menjadi 3 sudut pandang gitu. Yang pertama ada afektif, yang kedua ada continuance, dan yang ketiga ada normatif. Yang menjadi intinya di sini bahwasannya afektif itu adalah keinginan dari setiap individunya gitu untuk mempertahankan dirinya dalam suatu organisasi, bahkan peduli terhadap organisasi dan berkeinginan untuk mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Intinya afektif ini basisnya adalah keinginan. Yang kedua itu ada continuance atau cost, yaitu biaya. Jadi di sini dijelaskan bahwa suatu kadar, level atau tingkatan di mana karyawan itu mempercayai bahwa dia harus mempertahankan dirinya dalam organisasi karena beliau telah mengeluarkan waktu, pengeluaran, dan usahanya yang telah dilakukan dalam organisasi. Gitu. Jadi intinya continuance itu adalah pembiayaannya. Dan yang ketiga itu ada normatif atau obligation. Obligation di sini adalah kewajiban. Basisnya adalah kewajiban. Jadi, Mayer dan Allen itu mendefinisikan komitmen normatif itu sebagai suatu kadar atau level atau tingkatan
di mana karyawan tuh merasa memiliki kewajiban nih bahwa terhadap organisasi untuk tetap menjadi bagian dari sebuah organisasi. Jadi, basis dari normatif ini adalah kewajiban. Yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, pendekatan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan sikap atau attitudinal approach. Komitmen menurut pendekatan ini menunjuk pada permasalahan, keterlibatan, dan loyalitas. Pendekatan ini memandang komitmen sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Menurut Stiers-Porter pada 1983 dalam buku Yusuf, pada tahun 2017 halaman 16 menyatakan bahwa pendekatan ini sebagai komitmen yang merujuk pada orientasi positif individu karyawan terhadap organisasinya. Sebagai contoh, pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan rendah tingkat absensinya dan lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan organisasi. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Menurut White dalam Armstrong pada tahun 1999, halaman 183, komitmen organisasi terdiri dari 3 perilaku yang ditampilkan oleh karyawan terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Yang pertama ada keyakinan dan penerimaan terhadap organisasi, tujuan, dan nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua, adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. Yang ketiga, ada keyakinan untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi tersebut. Dalam pandangan ini, karyawan akan berkomitmen dengan berlandaskan pada kalkulasi perhitungan efisiensi biaya untuk berkomitmen. Jangan sampai biaya untuk meninggalkan perusahaan menjadi lebih mahal. Itu menurut Kanter dalam Suliman dan Iles pada tahun 2000. Boleh di next. Boleh di next. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya itu kan tadi pendekatan terhadap komitmen itu ada 4. Yang pertama sudah dijelaskan dan yang kedua. Saya akan melanjutkan ke pendekatan yang ketiga, yaitu ada pendekatan multidimensi atau the multidimensional approach gitu. Nah, jadi untuk pendekatan multidimensi ini, intinya komitmen itu dipandang dalam berbagai dimensi ataupun sumber. Komitmen organisasional secara tradisional dipandang sebagai konstruk unidimensi atau satu dimensi menurut Potter-Errol pada tahun 1974. Nah, intinya pendekatan multidimensi ini itu didefinisikan sebagai rasa identifikasi atau kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan, ketersediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, dan juga loyalitas atau keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Nah, pada akhirnya, Meyer dan Allen pun melakukan penelitian lebih lanjut yang dimana mereka menghasilkan pandangan-pandangan terhadap komitmen seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang ada 3. Yang pertama ada affective, continuance, dan juga ada normatif gitu. Jadi intinya afektif itu adalah keinginan setiap individu untuk tetap ada di dalam suatu organisasinya, bagaimanapun caranya, karena saya sudah berkeinginan nih untuk terikat pada organisasi atau keterkaitan emosional karyawan gitu. Jadi afeksi itu intinya adalah berkeinginan. Dan yang kedua itu ada continuance. Continuance itu adalah kesadaran akan biaya-biaya yang harus ditanggung yang berhubungan dengan keluarnya pegawai dari suatu organisasi. Dan yang ketiga ini adalah normatif komitmen. Intinya perasaan wajib dari pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi karena adanya perasaan hutang budi pada organisasi. Nah, dan yang terakhir ini ada pendekatan yang keempat yaitu komitmen dalam profesi kependidikan. Untuk keberlangsungan keberhasilan organisasi pendidikan, diperlukan perbaikan oleh peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, personal organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga mampu mencurahkan energinya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Menurut Triatna pada tahun 2015. Pada intinya ini adalah bahwasannya setiap profesi kependidikan harus mempunyai komitmen terlebih dahulu karena komitmen menjadi suatu hal yang penting. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa pemaparan dari pembahasan materi-materi yang sebelumnya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen komitmen merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Hal ini karena komitmen dari para karyawan dapat memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas, kualitas, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Komitmen merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan organisasi. Sebagai individu, seseorang memiliki harapan dan kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh organisasi agar dapat tercipta komitmen yang tinggi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 6 tentang manajemen komitmen dalam organisasi. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan rujukan dalam pemaparan kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai manajemen komitmen dalam organisasi dari kelompok 6. Sebelumnya, kami di sini memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan selama pemaparan materi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.